makhluk yang berbudaya. Apa kebudayaan itu? Kebudayaan itu adalah hasil cipta, rasa, dan karsanya manusia. Kemarin kita sudah membahas tentang hal tersebut ya, bahwa kebudayaan itu adalah pemikiran, perilaku, dan artefak atau hasil karya manusia. Atau disebut juga dengan civilization, disebut dengan peradaban. Civilization adalah kebudayaan dengan sistem teknologi dan ilmu pengetahuan, seni rupa, sistem kenegaraan, serta masyarakat yang maju dan kompleks. Nabil? Nabil? Halo Nabil? Iya, Ibu. Oke, coba dibaca di bawahnya, peradaban. Peradaban masyarakat berkembang sesuai dengan zamannya. Kemajuan iptek melalui infrastruktur bangunan, sarana, perkembangan dibentuk dalam kurun waktu, tempat, dan kelompok masyarakat tertentu. Oke, jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, yang namanya peradaban manusia itu terbentuk karena manusia itu berpikir, manusia itu melakukan sesuatu, berperilaku, kemudian menghasilkan hasil karya tertentu. Dia akan berkembang peradaban tersebut sesuai dengan zamannya. Kemajuan iptek melalui infrastruktur, bangunan, sarana, kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat dalam kurun waktu tertentu oleh kelompok masyarakat tertentu. Jadi peradaban itu muncul di kurun waktu tertentu. Jadi ada peradaban yang muncul di kelompok masyarakat tertentu, ada peradaban yang muncul akan mengalami yang namanya pasang surut. Ya, peradaban itu tidak berlaku selamanya, tapi peradaban itu mengalami pasang surut. Kenapa? Karena pada satu masa ada kelompok masyarakat dengan pemikiran, hasil karya, perilaku tertentu mewujudkan peradaban di mana manusianya adalah manusia-manusia yang berkebudayaan, memiliki rasa pemikiran, hasil karya dan gagasan serta perilaku yang baik, ya, itu akan mewujudkan satu peradaban tertentu. Apakah dia akan mengalami terus-menerus? Apakah seperti itu terus-menerus? Tidak, dia akan berganti menjadi peradaban baru yang kemudian berkembang menurut kurun waktu tertentu. Nah, sekarang kita lihat. Evelian Sinta Uli Sianturi. Coba dibaca. Peradaban. Peradaban atau adab adalah sopan santun, budi pekerti, luhur, mulia, berakhlak, atau sifat tinggi dan mulia. Lanjut. Manusia sebagai makhluk beradab adalah pribadi manusia dengan potensi perilaku maupun gagasan yang beradab, mampu menyelarasakan cipta, rasa, dan karsa, melaksanakan hakikatnya sebagai manusia yang monopluralis atau jiwa raga, individu sosial, pribadi merdeka, keterbatasan. Ya, kemarin kita sudah bahas ya tentang makhluk yang berbudaya itu punya yang namanya disebut juga sebagai manusia dengan hakikat kodrat monopluralis satu tapi jamak. Mono manusianya, plural sifat kondisinya yang satu wujudnya tapi punya dua hal. Seperti yang disebut dengan manusia itu jika dia punya jiwa dan raga, ya kan? Masih ingat pelajaran yang lalu? Kemudian dia adalah makhluk individu sekaligus juga makhluk sosial. Karena dia makhluk individu, maka dia punya pribadi yang merdeka. Tapi di satu sisi dia juga makhluk sosial, maka dia punya keterbatasan. Jadi terdiri dari hal-hal ini ya, yang disebut dengan hakikat kodrat monopluralis, disebut sebagai manusia, tapi punya jiwa dan raga, terdiri dari makhluk individu dan makhluk sosial, punya pribadi yang merdeka, tapi juga punya keterbatasan. Tolong diingat ya.
yang terkait dengan hakikat kodrat monopluralis. Nah, inilah kemudian yang mewujudkan manusia itu sebagai makhluk yang beradab. Makhluk yang beradab itu yang seperti apa? Dia punya pribadi dengan potensi perilaku maupun gagasan yang beradab. Yang seperti apa gagasan yang beradab itu? Mampu menyelaraskan antara cipta, rasa, dan karsa. Jadi sebenarnya pembahasan tentang peradaban ini masih berkaitan dengan wujud manusia sebagai makhluk yang berkebudayaan. Makhluk yang berkebudayaan yang seperti apa? Yang bisa menyelaraskan antara cipta, rasa, dan karsa. Bisa menyelaraskan antara gagasan, perilaku, dan hasil karya. Ya, itu yang dimaksud dengan manusia yang beradab seperti itu. Dan akan terwujud suatu peradaban jika ketiga hal tersebut menyatu ya dalam diri manusia tersebut, bahwa gagasan atau perilakunya baik, gagasannya bagus, gagasannya baik, perilakunya bagus, perilakunya baik, budi pekertinya, ya kondisi atau yang disebut dengan hasil karyanya akan bermanfaat. Jadi banyak orang di Indonesia ini pintar. Jadi dia harus bisa menyelaraskan antara pemikirannya, hasil pemikirannya, perilakunya dengan hasil karyanya. Karena ada orang pintar, ada yang cuma pakai akalnya tapi tidak pakai hati nuraninya, maka akalnya digunakan dimanfaatkan untuk perilaku-perilaku yang tidak baik. Ya, hal tersebut kemudian maka yang dihasilkannya tidak bermanfaat. Kan banyak orang pintar di Indonesia. Bagaimana dia memanfaatkan misalnya internet, menghasilkan satu kemajuan teknologi, orang akan mudah bertransaksi menggunakan m-banking, itu kan hasil pemikiran manusia, ya enggak? Ada yang nggak punya m-banking? Elisha punya nggak m-banking? Banking? Punya, Ibu. Punya. Nah, itu kan hasil pemikiran manusia. Kemudian kalau misalnya, nah sekarang bermanfaat nggak m-bankingnya itu? Bermanfaat. Nah, bermanfaat di satu sisi. Tapi bisa nggak itu dijadikan hal yang menyalahi hal-hal yang bermanfaat, digunakan untuk misalnya penipuan, misalnya kriminal, hal-hal yang begitu, bisa nggak banking itu digunakan untuk itu? Bisa nggak Dinia? Bisa. Digunakan untuk apa? Contohnya apa? Contohnya apa? Hasil karya manusia, bukan hasil karya sih, hasil pemikiran manusia, kemudian akhirnya dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang jahat, tujuan-tujuan yang tidak baik. Contohnya banking tadi. Apa contoh-contoh yang terkait dengan hal tersebut, bahwa itu hasil pemikiran manusia, kemudian dimanfaatkan, perilaku orang yang memanfaatkannya itu tidak baik, akhirnya m-banking yang mestinya bermanfaat malah bisa merugikan orang lain, bisa nguras saldonya orang, ya kan? Bisa nguras informasi-informasi orang, kan seperti itu. Ya enggak? Ya. Oke, kita lanjut. Jadi yang namanya peradaban itu akan muncul jika pada satu masa tertentu, pada masyarakat tertentu, kelompok masyarakat tertentu, pada komunitas tertentu, terjadi ada hal-hal yang terkait dengan pemikiran, kemudian terkait dengan perilaku, yang terkait dengan hasil karya atau gagasan yang sifatnya baik, baru akan terbentuk suatu peradaban. Kita lanjut. Manusia bisa memiliki perilaku biadab jika tidak mampu menyeimbangkan atau mengendalikan pemikirannya, perilakunya, dan hasil karya yang dimiliki. Kalau dia tidak mampu, maka yang beradab tadi bisa menjadi hal yang kurang baik. Ya. Kalau tidak bisa menyeimbangkan antara pemikirannya,
ya, perilakunya dan hasil karya yang dimilikinya. Sekarang kita lanjut. Manusia sebagai makhluk sosial membentuk persekutuan hidup atau masyarakat. Manusia beradab membentuk masyarakat beradab atau masyarakat madani atau disebut juga dengan civil society. Itu baru ya, masyarakat beradab jika dia bisa menyelaraskan. Semuanya baik, pemikirannya baik, perilakunya baik, maka hasil karyanya bermanfaat. Atau sebaliknya, pemikirannya tidak baik, perilakunya akan ke arah yang tidak baik, maka hasil karya yang dihasilkannya tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, tapi malah membawa mudarat ya. Masyarakat yang beradab disebut juga dengan masyarakat madani. Sekarang apa cirinya masyarakat yang beradab itu? Aidila Salsabila, cirinya apa? Ciri-cirinya ada egalitarianisme, menghargai prestasi, terbuka, menegakkan hukum dan keadilan, toleransi, dan pluralisme, serta musyawarah, Ibu. Ya. Menurut Nurholis Majid, masyarakat beradab itu cirinya egalitarianisme. Ya. Menghargai prestasi. Egalitarianisme itu sama ya. Sama, tidak memandang lebih pada yang lain. Menghargai prestasi. Ada yang berprestasi itu dihargai. Yang tidak berprestasi ya diminggirkan saja, ke laut saja, ya. Kemudian terbuka. Mau belajar kalau misalnya ada sesuatu yang baru. Menegakkan hukum dan keadilan. Punya toleransi dan pluralisme, ya. Pluralisme sesuatu yang jamak, plural, sesuatu yang berbeda, itu sesuatu hal yang memang terjadi seharusnya. Tidak memandang suatu perbedaan itu sebagai suatu hal yang kurang baik. Itu memang sudah terjadi pluralisme. Melalui musyawarah dan mufakat itu dianggap sebagai sesuatu yang ditoleransi. Punya rasa toleransi yang tinggi masyarakatnya. Itu ini adalah ciri dari masyarakat madani atau disebut juga masyarakat yang beradab. Nah, sekarang sama juga dengan masyarakat sipil. Jadi masyarakat madani, masyarakat sipil, masyarakat yang beradab itu sama ya makna atau pengertiannya. Dia Murfidah Ahdan. Apa yang dimaksud dengan masyarakat sipil? Masyarakat sipil adalah wilayah kehidupan yang terorganisasi dengan ciri voluntari atau sukarela, self-generating atau keswasembadaan, self-supporting atau keswadayaan, kemandirian yang tinggi, terikat norma dan nilai hukum. Iya. Jadi itu sama ya, masyarakat sipil, masyarakat madani, masyarakat yang beradab, ciri-cirinya oleh Nurholis Majid seperti yang disebutkan tadi. Nah, kalau yang masyarakat sipil, pengertian yang lain seperti yang disebutkan oleh teman kalian tadi. Wilayah kehidupan yang terorganisasi dengan ciri voluntari, sukarela, masyarakatnya sukarela. Self-generating, punya swasembada, swadaya, kan pernah dengar ya, swasembada, swadaya, apalagi satunya sebenarnya? Swasembada, swadaya, mandiri, terikat dengan norma dan nilai hukum. Jadi kalau yang dimaksud dengan masyarakat beradab itu yang seperti itu. Jadi intinya adalah yang namanya masyarakat beradab itu yang punya kemampuan untuk menyeimbangkan antara tiga hal tadi. Tiga hal yang dimaksud dengan budaya tadi. Apa tiga hal yang masyarakat yang berbudaya, tiga hal yang dimilikinya, apa wujudnya? Masih ingat enggak? Kan jadi tugasmu kan? Jadi tugasmu yang Ada tiga, Bu. apa? Yang pertama ada dalam bentuk pemikiran, Mm-mm. kemudian ada dalam bentuk tindakan atau perilaku, Mm-mm. kemudian yang ketiga yaitu dalam bentuk karya. Iya, ya. Kalau dia bisa menyeimbangkan semua tiga hal tersebut, maka akan terbentuk yang namanya masyarakat yang punya peradaban, ya. Masyarakat madani atau masyarakat sipil, masyarakat beradab itu akan terbentuk atau terwujud.
Kita lanjut. Cantika. Iya, Ibu. Nah, Cantika. Coba dibaca poin pertama. Adanya kebudayaan bermula dari akal budi manusia menanggapi, merespon, dan mengatasi tantangan untuk memenuhi kebutuhan. Manusia menciptakan kebudayaan. Nah, jadi manusia itu yang menciptakan kebudayaan. Kenapa disebut seperti itu? Bukan manusia, Bu, yang dipengaruhi oleh kebudayaan, tapi manusia yang menciptakan kebudayaan. Kenapa poinnya bisa seperti itu? Karena manusia itu yang dengan akal budinya yang dimilikinya, maka dia akan menanggapi, merespon, dan mengatasi tantangan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena manusia itu kan punya kebutuhan hidup yang macam-macam nih. Maka untuk mewujudkan kebutuhan hidupnya, manusia kemudian akhirnya menciptakan kebudayaan. Dia memikirkan sesuatu, kemudian dia melakukan sesuatu, dan dia menghasilkan sesuatu. Tujuannya adalah untuk menciptakan satu kebudayaan pada kehidupan manusia. Kita lanjut, Elizabeth. Lanjut, poin berikutnya. Kebudayaan mengalami proses perkembangan secara bertahap dan berkesinambungan atau evolusi sesuai tantangan, lingkungan, dan kemampuan intelektual manusia. Iya. Jadi yang namanya kebudayaan tadi, kita kan bicara peradaban, ya kan? Tapi peradaban itu diawali dengan kebudayaannya manusia. Kebudayaannya manusia itu mengalami proses perkembangan secara bertahap dan berkesinambungan atau mengalami yang namanya evolusi. Bagaimana evolusi itu terjadi? Itu akan sesuai dengan tantangan lingkungan dan kemampuan intelektual manusia. Makin intelektual manusianya tinggi, maka akan terwujud kebudayaan yang tinggi pula. Akhirnya di satu posisi tertentu, kebudayaan tersebut akan menjadi satu peradaban. Dia bertahap sih, ya. Jadi awalnya kebudayaan manusia dulu, mengalami proses perkembangan. Pada tahap tertentu, dia mengalami evolusi, akhirnya akan terbentuk satu peradaban, ya. Jadi peradaban itu sudah tahap tertentu dari kebudayaan manusia. Dimas, lanjut poin berikutnya, Dimas. Tahap tertinggi evolusi kebudayaan adalah peradaban, yaitu perkembangan kebudayaan pada Sebentar, ada yang lewat. Ya, lanjut Dimas. ada tingkat tertentu yang diperoleh manusia pendukungnya, dalam kurung manusia beradab, meliputi ilmu pengetahuan, seni teknologi, dan spiritualitas tinggi. Ya, jadi apakah selalu kebudayaan akan menghasilkan suatu peradaban? Apakah satu kebudayaan itu akan menjadi suatu peradaban? Kalau kita baca poinnya di sini bahwa tahap tertinggi evolusi kebudayaan itu adalah peradaban. Jadi tahap tertingginya baru kebudayaan akan menjadi suatu peradaban. Dia perkembangan kebudayaan pada tingkat tertentu yang diperoleh oleh manusia pendukungnya, meliputi ilmu pengetahuan, seni teknologi, dan spiritualitas yang tinggi. Sekarang Ibu bertanya, apakah kebudayaan akan menghasilkan suatu peradaban, Naswa? Naswa, akankah peradaban itu akan terbentuk dari suatu kebudayaan? Apakah selalu suatu kebudayaan itu akan menghasilkan satu peradaban? Iya, Ibu. Kenapa? Kenapa, Najwa? Menurutmu kenapa? Kok kebudayaan akan menghasilkan suatu peradaban? Kalau poinnya, ayo silakan. Silakan Najwa, ada yang mau disampaikan? Apakah selalu? Kebudayaan akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Sekarang kebudayaan itu apakah akan menghasilkan suatu peradaban? Jennifer, selalu enggak?
Menurut saya selalu, Bu. Ya, begitukah? Nah, alasannya Coba kita ingat lagi peradaban tadi. Peradaban itu intinya adalah manusia hasil berpikir, berperilaku, berkembang sesuai zaman. pada posisi yang tertinggi. Apakah selalu akan terdekat? Terus sekarang wujudnya apa? Kebudayaan itu wujudnya apa? Wujudnya itu gagasan, tindakan, dan hasil karya. Nah, sekarang selama ini apakah selalu itu hasilnya adalah yang terbaik semua? Selama ini loh, kebudayaan yang terjadi di dunia ini, apakah hasilnya selalu baik? Selalu bagus? Selalu benar? Wujudnya itu. Ada nggak pemikiran-pemikiran yang tidak baik selain pemikiran-pemikiran yang baik? Ada nggak?